Universitas Indonesia, yang kami hormati Saudari Prof. Harkristuti Harkrisnawo SHMA PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, ya. Rekan-rekan kami mohon perkenan, ini rapat sampai jam 12 paling siang ya. Ya, Prof dan Ibu Prof Neng, kami merasa terhormat ya, Ibu berdua berkenan hadir memberikan pengayaan ya, pengayaan materi kepada kami yang sedang menyusun rancangan undang-undang perampasan aset. Kami perlu informasikan terlebih dahulu, Prof, bahwa belajar dari penyusunan KUHP dan KUHAP kemarin, kita juga dikritik pelibatan partisipasi publiknya itu baru setelah tahapan penyusunan, ya kan? Pembahasan, baru pembahasan. Bahkan karena kan dalam undang-undang itu kan penyusunan baru pembahasan. Nah, ini kita pengen jauh lebih partisipatif daripada KUHP dan KUHAP, di mana kita minta pendapat dari masyarakat, terutama wabil khusus akademisi, sejak penyusunan naskah akademik plus draft awal RUU. Jadi dari awal ini, Prof. Jadi kita nggak mau framing dulu sejak awal, nah kita libatkan sebanyak mungkin ke masyarakat. Karena itu kami mengundang ya Prof berdua hari ini. Mungkin Prof Harkristuti dulu sebentar ya, sekitar 20 sampai 25 menit, ya 30 menit juga boleh ya. Kita lanjut dengan Prof Neng. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 3, Pak Habib, dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan, anggota, dan tenaga ahli apa staf ahli, aku lupa ya, tenaga ahli ya, DPR, Komisi 3. Terima kasih sudah mengundang saya ke dalam acara ini. Memang ini adalah satu RUU yang penuh dengan perdebatan. Saya udah kirim slide-nya, boleh tolong sekretariat. Boleh dipasang nggak? Ada ya, saya udah kirim tadi pagi jam. Sudah ada harusnya. 6 jam 7. Kami udah terima juga kok. Oke, baik. Tapi perlu ini, Prof. Perlu, kan ini live streaming, Prof. Perlu nunggu yang ini tayangan di keluar dulu, karena orang lihat dari rumah. Oh, oke. Memantau dari rumah. Oke. Masyarakat. Yang ini ya, Prof ya? Iya, betul. Yang warna biru. Ya. Ada Afdal? Oke. Afdal tuh saya, murid saya di S3 UI. Oh, iya. Jadi saya nggak manggil pakai Pak ya. Kalau saya kan S2 Prof dulu. Oh iya. Bisa.
Terima kasih Mas, terima kasih. Sampai ketemu. Apa? Oke, siap Prof. Oh, oke, baik. Di full screen ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mulai dengan judulnya beberapa catatan bagi RUU perampasan aset, dan tentu saja tidak semuanya karena memang ada keterbatasan. Saya akan skip saja dari awal, mulai dari memaknai apa itu aset recovery atau perampasan aset, yang memang diawali dari UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, sehingga memang pada awalnya dalam RUU ini hanya tercatat tentang korupsi saja, padahal ini bisa mencakup semua bentuk tindak pidana. Next slide. Nah, ini ada UNCAC, yang di bawah adalah RUU perampasan aset yang sudah merumuskan bahwa perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Jadi ini yang kita sebut sebagai satu proses yang in rem, yang menjadi objek dalam pengadilan adalah asetnya dan bukan orangnya. Karena itu memang ini memerlukan kehati-hatian yang luar biasa. Slide berikutnya ada sedikit tentang latar belakang konvensi UNCAC, khususnya yang ada di dalam bab 5. Jadi bab 5 ini memang dirumuskan untuk bagaimana negara-negara bisa mengatasi korupsi ya dengan melakukan perampasan aset. Nah, ini yang kita sudah bicarakan lama. Seingat saya tahun 2003 itu Pak Habib sudah ada 2003. Sudah ada draftnya ya, sudah dimulai. Jadi perlu waktu 23 tahun nampaknya untuk sampai ke sini. Nah, walaupun intinya selain ada yang berkaitan dengan identifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, tapi juga bicara tentang bagaimana kerjasama perlu dilakukan oleh negara-negara. Slide berikutnya adalah tentang kerjasama internasional, yang buat saya ini menjadi satu isu yang juga penting, karena banyak sekali aset-aset dari para terutama koruptor yang ditransfer ke negara lain, dan selama ini memang Indonesia tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu dalam konvensi ini apabila kita pakai secara memadai sudah membuka jalan bagaimana kerjasama kita lakukan dengan negara-negara lain, mulai dari pembekuan, penyitaan, dan sampai juga dengan berbagai kasus yang diperkasai oleh negara lain. Nah, lanjutnya adalah kewajiban negara pihak. Ini yang penyusunan RUU perampasan aset adalah salah satu dari kewajiban Indonesia karena sudah meratifikasi UNCAC beberapa tahun yang lalu. Nah, yang pertama adalah ketentuan ini membuat Indonesia harus memberikan kewajiban pada lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas nasabah. Nah, kemudian mengambil langkah-langkah yang wajar menentukan identitas pemilik sebenarnya. Jadi kalau di dalam korporasi kita bicara tentang beneficial owner, ya, siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari dana yang disimpan dalam rekening yang bernilai tinggi. Itu sebabnya perampasan aset juga minimal itu 100 juta. Saya tidak tahu apakah ini sudah tepat menentukan minimal 100 juta. 100 juta itu besar apa kecil sih Pak? Kalau buat dosen itu besar sekali gitu kan. Nah kemudian harus ada pengawasan yang ketat. Nah inilah yang kita harapkan yang dilakukan oleh Indonesia. Nah berikutnya adalah saya mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam perampasan aset saat ini. Yang pertama, cukup banyak kasus-kasus korupsi, pencucian dan lain-lain yang berujung pada penghukuman. Tapi ternyata tidak selalu berujung pada perampasan aset.
karena satu dan lain hal. Lalu ada yang berkaitan dengan hambatan dalam ketentuan hukum, yaitu pertama persyaratan untuk hukum timbal balik. Ya, ini memerlukan satu undang-undang yang dan perjanjian dengan negara yang kita ingin mintai bantuan. Lalu ada isu kerahasiaan perbankan yang memang tetap harus dipertahankan. Nah, yang kurang adalah prosedur pemulihan yang tidak berdasarkan putusan pengadilan. Ya, ini yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Isu juga berkaitan dengan keterbatasan dalam hukum pembuktian serta prosedur beracara. Nah, pada saat ini juga kita punya hambatan dalam eksekusi, yaitu walaupun sudah diputuskan ada perampasan aset, ternyata tidak selalu asetnya dapat ditemukan atau sudah ada, tapi ternyata sudah pindah ke luar negeri dan kita tidak mempunyai mekanisme hukum untuk mengambilnya. Karena mereka memang modus operandinya hebat sekali. Lalu berkaitan dengan hambatan operasional masalah komunikasi antar negara. Ternyata negara-negara lain itu juga masih mengembangkan siapa yang akan menjadi titik kontaknya. Ya, nah ini berbeda-beda satu negara dengan negara lainnya, dan kadang-kadang negara-negara itu juga ada perdebatan di antara mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia misalnya Central Authority dulu kan ada perdebatan, ini kejaksaan atau Kementerian Hukum gitu ya. Nah, kemarin sudah dibawa ke MK. Lalu juga kalau permintaan bantuan hukum timbal balik itu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Berikutnya saya mengajak ibu bapak anggota yang terhormat untuk melihat signifikansi undang-undang perampasan aset bagi Indonesia. Ya, tadi sudah saya katakan banyak pelaku kejahatan dihukum, tapi ternyata hasil kejahatannya tidak bisa kembali ke negara, tidak bisa dipulihkan untuk negara. Dan artinya dia tetap dapat dinikmati oleh si pelaku atau keluarganya. Apalagi bila proses of crime ini telah dipindahkan, disembunyikan, bahkan dinikmati oleh jaringan yang lebih luas ke luar negeri karena adanya di luar negeri. Nah, dengan adanya undang-undang ini maka kita bisa berharap, kita masih berharap aja Pak ya, nggak pasti nih karena tergantung pada implementasinya, mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana dengan cara merampas aset yang diperoleh secara ilegal tanpa adanya putusan pidana. Dan itu juga penting karena bisa mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. Artinya insentifnya dipotong bagi pelaku kejahatan. Nah, dengan demikian diharapkan dia tidak bisa melakukan kejahatan semacam itu lagi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, undang-undang ini akan meningkatkan kepercayaan publik, dan ini penting sekali karena ya publik sekarang kita sudah tahu mengalami distrust ya, ketidakpercayaan pada hukum, dan kemudian ini kita harapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan dari para investor supaya mereka tidak lari-lari. Karena apa? Karena kepastian hukum perampasan aset itu akan kita hadapi kita alami dengan adanya undang-undang ini. Secara lebih ringkas, manfaat bagi Indonesia, slide berikutnya. Yang pertama, saya ulangi tadi, mengurangi insentif keuntungan dari para penjahat. Yang kedua, dan ini penjahat bukan penjahat semua penjahat, tapi penjahat yang melakukan tindak pidana yang memiliki yang profit oriented untuk mendapatkan keuntungan finansial dan yang serius. Kenapa? Karena pencurian juga terhadap harta benda juga, tapi kan nilainya kecil. Ini juga bisa mendistorsi dan mencegah kejahatan. Kita harapkan dengan adanya undang-undang ini maka pelaku-pelaku itu juga akan tercegah. Dan jangan lupa, nah ini yang mungkin saya tidak tahu apakah ini nanti masuk di dalam ranahnya RU ini atau ranah yang lain. Aset yang dipulihkan dapat diinvestasikan kembali
bagi penegakan hukum dan kepentingan masyarakat. Jadi kalau sudah masuk ke dalam perbendaharaan negara, apakah kemudian terserah negara atau menurut saya harus ada investasinya buat penegakan hukum. Lalu peningkatan kepercayaan publik dan integritas keuangan dan pasar meningkat. Dan dengan begini kita bisa berharap adanya investor yang menginvestasi ke Indonesia. Apa akibatnya jika kita memiliki sistem pemulihan aset yang kuat? Yang pertama, dan jangan lupa kita akan memudahkan kerjasama secara kolektif antar negara. Nah, apa yang terjadi? Bisa menutup tempat-tempat di mana dirty money dapat mengalir. Artinya pengawasan dan deteksi harus lebih kuat. Mencegah distorsi pasar, mendorong persaingan usaha yang adil, melindungi integritas sistem keuangan global, dan membangun sistem keuangan yang lebih aman dan transparan, serta sistem ekonomi yang lebih adil. Itu yang bisa kita harapkan dengan adanya undang-undang ini dan implementasi yang baik tentu saja. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita masih memiliki beberapa masalah terkait dengan mekanisme perampasan aset pada saat ini, yaitu perampasan aset yang diputuskan melalui peradilan pidana. Nah, sekarang itu yang terjadi adalah hukum yang terkotak-kotak tentang perampasan aset. Next slide. Saya mulai dengan KUHP. KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 2023, memang sudah merumuskan apa itu perampasan aset yang ada di pasal 66 ayat 1 huruf B. Yang harus dicatat adalah pertama, ini merupakan pidana tambahan. Ya, yang kemudian juga nanti akan dirumuskan di dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, sebagai pidana tambahan berarti harus ada putusan pidana. Artinya ini adalah mekanisme yang conviction based, sorry saya salah, ini ada nonnya hilang nih. Yang conviction based. Jadi kalau nggak ada putusan pidana, ya tidak bisa diambil, nanti aja dibuang nonnya. Kemudian yang kedua, kita di dalam pasal 91 KUHP juga sudah menyebutkan jenis-jenis barang apa yang dapat dirampas. Bukan hanya uang, tapi juga ada tagihan dan properti juga. Yang pertama yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Dua, yang khusus dibuat untuk mewujudkan tindak pidana. Yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana, baik milik terpidana atau orang lain yang terpidana maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, atau yang dipergunakan, ini yang agak beda, untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi ini ada kaitannya dengan obstruction of justice. Nah, itu yang ada dari KUHP. Kemudian tentu saja perampasan barang sudah ada di dalam KUHP, tidak perlu saya terangkan lagi. Kemudian berikutnya kita juga sudah punya undang-undang tipikor, yang terutama di dalam pasal 18 ayat 1, kemudian di dalam pasal lain-lainnya juga. Lalu ada undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Ya, masing-masing tentu saja terbatas pada tindak pidana yang menjadi mandat masing-masing undang-undang. Ada undang narkotika, ada perikanan, kehutanan, kepabeanan dan lain-lainnya. Nah, jadi masing-masing hanya bergerak dalam mandatnya dan kemudian juga mekanismenya tidak sama. Nah, oleh sebab itu ditanyakan, jadi kalau masih ada terkotak-kotak begitu, apa yang mesti dilakukan? Solusinya, next slide. Ya, non-conviction based forfeiture. Di berbagai yurisdiksi dipakai istilah yang berbeda. Ada yang mempergunakan non-conviction based confiscation, ada civil confiscation, dan ada juga civil forfeiture. Civil confiscation itu adalah perampasan, dan Indonesia tidak membedakan forfeiture dan confiscation. Dua-duanya perampasan, tapi dalam konteks hukum perdata, bukan konteks hukum pidana. Kenapa muncul kita sebut sebagai NCB itu atau non-conviction based forfeiture?
ini adalah memungkinkan hukum yang memungkinkan negara memulihkan aset ilegal bahkan tanpa putusan dan pengadilan. Jadi tidak perlu ada pembuktian bahwa pelakunya itu melakukan tindak pidana. Nah, ini yang membuat kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena standar pembuktiannya artinya akan lebih rendah daripada pidana. Walaupun kita memang tidak, kalau kita melihat handbook dari OECD memakai istilah misalnya beyond reasonable doubt, kita nggak punya itu, ya, atau preponderance of evidence, kita juga nggak punya itu. Nah, jadi ini juga yang menurut saya perlu kita mintakan teman-teman yang merancang, mungkin mulai dari BKD DPR, ya seperti apa ini. Jadi itu tidak sembarangan digunakan, karena buat saya ini yang menjadi titik tolak dari perampasan aset. Saya masuk ke dalam RUU perampasan aset. Yang pertama adalah kapan digunakan. Nah, itu adalah kita ambil dari UNCAC lagi, terutama di pasal 54 ayat 1C, ya, yang membuka pintu bahwa negara-negara diminta untuk merumuskan bagaimana kita melakukan non-conviction based forfeiture. Nah, untuk ini saya mengutip pasal 7 RUU, saya lupa, perampasan aset, slide berikutnya. Next slide, ya, kapan digunakan? Dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara sembarangan. Pertama, tersangka atau terdakwanya ketika sudah diproses atau hampir diproses meninggal dunia, atau melarikan diri, atau sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya in absentia. Nah, ini baru boleh, ya. Atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van alle vervolgen. Nah, jadi walaupun lepas tapi ternyata kita masih bisa melakukan perampasan aset. Atau perkara pidananya tidak dapat disidangkan karena berbagai hal. Atau juga terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan, sudah ada kekuatan hukum tetap, tapi ternyata di kemudian hari ada aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Hal ini menunjukkan bahwa proses penelusuran aset menjadi sangat penting, dan juga nanti ada yang harus memutuskan bahwa ada yang belum dirampas, ya, aset tindak pidananya. Oleh sebab itu di sini kita melihat bahwa dalam perampasan aset ini penegakan hukum tidak ditujukan pada orang atau in personam, akan tapi ditujukan pada aset atau harta atau in rem. Ini sesuatu yang harus dipahami juga oleh teman-teman APH, karena selama ini kan kita taunya yang dibawa ke pengadilan itu manusia. Nah, sekarang ini bukan, ya, jadi perlu ada pelatihan yang luar biasa. Tapi dirumuskan juga bahwa dengan adanya pengadilan berkaitan dengan perampasan aset, ini tidak menghalangi proses pidana. Dan kemudian juga kita lihat bahwa tidak melanggar azas ne bis in idem. Kenapa tidak melanggar? Karena yang dilakukan bukan proses pidana. Kalau kita lihat dalam pasal 7, saya lupa nih KUHP pasal berapa, yang dulu itu pasal 78. Ne bis in idem itu tidak boleh diulang untuk kedua kalinya untuk kasus yang sama. Tapi ini kan bukan kasus pidana, jadi tidak melanggar azas ne bis in idem. Apalagi dengan putusannya tidak ada penjatuhan hukuman, tapi pemulihan aset. Walaupun ini masih diperdebatkan oleh mahasiswa saya, loh Bu, kalau asetnya diambil kan hukuman juga, ya, gitu. Tapi namanya bukan hukuman, namanya bukan pidana dalam pengadilan itu, tapi pemulihan aset atau pengembalian aset. Dan kemudian kita melihat juga bahwa aset-aset yang dapat dirampas itu dibatasi. Pertama adalah tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana termasuk yang sudah dihibahkan. Nah, ini nanti kaitannya dengan pihak ketiga, Pak. Jadi kalau dihibahkan ke orang lain,
ini nanti sejauh mana? Nah itu nanti ada catatan saya. Atau menjadi harta kekayaan orang lain atau korporasi berupa modal, pendapatan atau keuntungan ekonomi lainnya. Terus aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ini yang dalam hukum pidana kita sebut pro parte dolus, pro parte culpa. Kalau diketahui sudah jelas itu offset. Tapi kalau patut diduga itu berarti ada pro parte culpanya. Nah ini juga satu hal yang menurut saya harus lebih dijelaskan di dalam undang-undang ini supaya isu ini lebih jelas dan tidak membuka potensi untuk ada penyalahgunaan. Atau aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga. Nah ini kata-kata juga beberapa kali berasal dari tindak pidana. Dan satu hal yang menarik lagi adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini. Saya bisa membayangkan bahwa makna keseimbangan itu seperti apa? Apakah ada indikatornya? Nah, ini harus ada pedoman buat para hakim dan juga jaksa yang akan mengajukan penuntutan. Kemudian aset yang merupakan benda sitaan diperoleh dari hasil tindak pidana. Nah, ini semuanya dalam slide berikutnya dibatasi nilainya minimal 100 juta. Nah ini memang berbeda-beda dan kalau dilihat dari Indonesia ini 100 juta banyak apa enggak. Atau yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Artinya yang kedua ini adalah aset recovery ini bisa ditujukan bukan hanya untuk korupsi atau pencucian uang tapi untuk semua tindak pidana. Tapi dengan catatan yang serius tadi. Nah, oleh sebab itu kita slide berikutnya. Menurut saya minimal dalam undang-undang ini next slide ada minimal 4 isu yang harus dirumuskan secara detail. Yang pertama adalah deteksi, yaitu mendeteksi aktivitas ilegal yang mencurigakan melalui kerangka hukum komprehensif ditinjau secara berkala. Artinya ini melibatkan dari perbankan, dari PPATK. Jadi mereka juga mempunyai tugas yang secara khusus ada di sini. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi. Serta tentu saja perlu pelatihan khusus dan pedoman yang jelas. Apa yang perlu kita lakukan untuk yang kita temui mengidentifikasi menyita aset hasil kejahatan secara legal. Jadi nggak boleh kan di media bertebaran pandangan bahwa wah nanti aset bisa dirampas tanpa putusan pengadilan gitu kan. Itu nggak benar itu, tanpa putusan pengadilan pidana betul. Tapi tetap ada proses peradilannya. Lalu isu yang kedua harus jelas tentang perampasan. Nah, ini adalah melalui penyitaan yang cepat dan kemudian ada investigasi terhadap pencucian uang dan peraturan-peraturan terkait untuk meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum. Ini menjadi penting sekali dan kita juga harus membuka kemungkinan adanya kerjasama dengan negara-negara lain. Berikutnya adalah pengelolaan. Bagaimana hasil yang sudah disita itu dipelihara dan dikelola. Ini adalah menurut saya pekerjaan yang tidak biasa. Sekarang itu di Kejaksaan ada Badan Pengelolaan Aset kalau nggak salah itu di bawah Pak Kun tadi itu ya. Nah ini saya ada catatan juga tentang itu nanti. Lalu kita semua berharap bahwa ada isu pencegahan dalam undang-undang ini. Ya, bagaimana supaya mereka tidak mengulangi lagi, bagaimana supaya Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan semacam ini, sehingga perlu ada peninjauan hukum secara berkala. Hukumannya harus jelas untuk mencegah dan bagaimana melibatkan masyarakat untuk melakukan pelaporan. Lalu next slide,
ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu kehati-hatian di dalam merumuskannya. Kita mulai aja yang slide berikutnya. Yang pertama adalah tentang pembuktian terbalik. Nah, memang dalam hukum pemulihan aset, pembalikan beban pembuktian itu mengalihkan tanggung jawab dari negara kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan dalam hal ini adalah lebih kepada saya memiliki aset tersebut secara sah dan legal. Nah, jadi bukan negara yang harus membuktikan, akan tetapi si orang yang dianggap memiliki. Nah, kemudian ini sebenarnya memang memperkuat penegakan hukum. Kenapa? Karena bisa mempersulit penyembunyian atau pembelakan aset ilegal melalui penundaan prosedural. Tentu saja dikombinasikan dengan penyitaan in rem ini menjadi sangat efektif. Tapi tentu saja kita harus hati-hati dengan implementasi praktisnya tuh nanti seperti apa. Harus konsisten dengan prosedur yang objektif, transparan dan terukur. Nah, buat saya yang menjadi syarat dari prosedur ini yang menjadi penting. Oleh sebab itu perlu ada pedoman dan indikator yang jelas dan terukur. Ya, ini yang menurut saya memang belum muncul di dalam RU ini. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan hukum acara. Ternyata di sini penyidik bisa minta dokumen pada orang, pada instansi, pada pemerintah atau instansi lain, dan yang diminta harus memberikan dokumen itu. Nah, menjadi pertanyaan, ya, apakah apalagi ada kewajiban tadi ya di pasal 9 ayat 3. Buat saya ini agak berbahaya kalau penyidik dibebaskan untuk minta dokumen kemana-mana. Dokumennya ini buat apa? Ya, sejauh mana akan dirahasiakan? Mungkin kita perlu pikirkan adanya judicial scrutiny. Harus ada perintah pengadilan yang dimintakan oleh penyidik. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian kita sampai pada perlindungan atas pihak ketiga. Ada 3 isu di sini yang menurut saya perlu kita lihat. Yang pertama adalah beban pembuktiannya berat. Jadi memang ada mekanisme keberatan, tapi sangat normatif dan beban pembuktiannya pada pihak ketiga. Anda membuktikan dong bahwa yang Anda miliki tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Kemudian itu menurut saya lumayan berat itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kompensasi, yaitu pengaturan mungkin istilahnya bukan kompensasi ya, ganti rugi atau penggantian yang tidak memadai. Ini hanya sebatas nilai aset yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pemulihan penuh atau full reparation. Harusnya mencakup kerugian imaterial seperti rusaknya reputasi, hilangnya peluang usaha. Jadi bagaimana nih kalau berkaitan dengan hal tersebut? Lalu posisi hukumnya ya timpang. Karena kedudukan pihak ketiga dalam persidangan dianggap masih defensif, tidak seimbang dengan kedudukan negara, bertentangan dengan azas equality of arms. Harusnya ada kesetaraan posisi dalam itu. Nah, kemudian lanjutnya adalah berkaitan dengan tadi adanya konsentrasi kekuasaan pada kejaksaan. Kejaksaan diberi kewenangan melakukan penanganan atas 3 tahapan dalam pemulihan aset. Pertama, penyitaan. Kedua, pengelolaan aset. Ketiga, penjualan aset. Jadi ada fungsi kuasi yudisial yaitu penyerahan aset, ada fungsi eksekusi pengelolaan aset, ada fungsi penjualan aset yang masuk ke dalam administratif. Itu dalam satu tangan. Ada risiko? Ada. Yang pertama konflik of interest menurut saya, konflik kepentingan. Lalu ada kemungkinan abuse of power. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sini tidak ada kontrol eksternal. Dan mekanisme pengawasannya seperti apa ya? Karena dia yang menyita, dia juga yang mengelola. Ini buat saya perlu pendalaman juga teman-teman. Lalu ada hal yang berkaitan dengan penjualan aset sebelum putusan pengadilan. Pengadilan belum memutuskan bahwa ini adalah aset yang harus dirampas. Tapi kejaksaan
sudah melakukan penyitaan dan kemungkinan dijual juga. Ini agak repotnya kalau pengadilannya mengatakan oh ini tidak termasuk ke dalam aset yang bisa dirampas, ini agak repot juga nih. Nah, oleh sebab itu menurut saya ada lagi judicial scrutiny. Catatan yang terakhir yaitu bahwa landasan filosofis utama undang-undang perampasan aset menurut saya adalah bahwa crime should not pay. Bahwa setiap kejahatan itu tidak boleh dibiarkan pelakunya menikmati keuntungan. Dan aset yang ilegal itu tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Aset lainnya perlu mendapatkan tapi yang ilegal tidak layak. Nah, untuk dapat melaksanakannya harus dipastikan bahwa hak-hak konstitusional tidak dilanggar. Karena dengan kekuasaan besar maka kemungkinan atau potensi penyalahgunaan juga besar. Yang pertama, semua tindakan negara harus berdasar hukum, due process of law yang dirumuskan secara hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, hukum tidak boleh menjadi alat represif dan juga implementasinya tidak boleh menjadi alat politik nih Pak. Saya sentimen sama Pak Habib. Lalu ketiga, mekanisme pengawasan harus kuat dan efektif. Baik yang internal maupun eksternal. Gimana nih pengawasannya ini? Karena saya belum terlalu melihat dalam RUU-nya. Sehingga intinya adalah harus seimbang antara kekuasaan negara dan juga hak konstitusional warga. Jadi hak asasi manusia menurut saya perlu lebih ditekankan dalam hal ini. Nah, untuk ini semua perlu ada upaya komprehensif melakukan capacity building, khususnya pelatihan bagi aparatur penegak hukum, baik bagi penyidik, penuntut umum maupun pada jaksa tentang esensi dan mekanisme perampasan aset. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebelum ke Ibu Neng, sedikit Prof yang saya bertanya-tanya terus nih. Istilah di UNCAC itu kan recovery. Kalau bahasa Indonesia kan pemulihan, Prof. Dari mana asalnya kita menggunakan istilah perampasan ya, Prof ya? Iya, saya juga kemarin bertanya-tanya, kok recovery jadi perampasan ya? Karena harusnya kan confiscation kalau perampasan itu. Saya juga terpaksa menjawab tidak tahu juga kenapa tiba-tiba di kita itu teman-teman perancang mungkin dari BKD atau dari tenaga ahli. BKD kan menyerap yang di masyarakat juga, Prof. Yang di media segala macam itu kan tuntutan teman-teman yang demo ke DPR itu perampasan gitu kan ya. Karena dari 2003 itu namanya sudah seingat saya sudah nama RUU perampasan aset. Oh, sejak awal ya. Sejak awal. Jadi sejak 23 tahun yang lalu. Iya, oke. Demikian, Oke, siap Prof.